Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdimar Rafa Prayoga dan teman saya Reva Siva Tamara. Di sini saya akan membuat sebuah program menggunakan bahasa Java tentang algoritma sorting dan searching. Pertama-tama kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Kemudian kita tulis public static void. Ini adalah sebuah deklarasi dari main method. Kemudian tulis scanner di sini merupakan nama variabel sama dengan new scanner system.in. Kemudian kita akan membuat array. Kita tuliskan in untuk integer dan r untuk array, dan tuliskan nilai-nilai yang ingin dimasukkan di dalam array. Selanjutnya kita akan menampilkan array sebelum dan sesudah diurutkan dengan cara tuliskan sistem out print dalam kurung array sebelum diurutkan. Kemudian kita tuliskan print array. Ini berfungsi untuk mengeluarkan array sebelumnya. Kemudian tuliskan bubble sort dalam kurung r. Ini berfungsi untuk mengurutkan array menggunakan bubble sort. Setelah bagian array yang belum diurutkan sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat program untuk array yang sudah diurutkan. Kita tuliskan sistem out print ln dalam kurung array setelah diurutkan. Kita tuliskan kembali print array di bawahnya. Kemudian kita tuliskan di bawahnya sistem out print, masukkan elemen yang dicari dalam kurungnya.
Lalu kita kita tuliskan int x sama dengan scanner.next int. Ini berfungsi untuk mencari elemen yang ingin dicari. Selanjutnya kita tuliskan int result sama dengan sequential search dalam kurung ar, x. Ini berfungsi untuk mencari sekuensialnya. Di bawahnya kita akan membuat percabangan yang dengan menuliskan if result sama dengan minus 1, atau jika hasilnya kurang dari 1, maka di bawahnya kita tuliskan sistem out print ln dalam kurung elemen tidak ditemukan. Berikutnya, kita membuat sistem outprint. Di dalam kurungnya, elemen ditemukan ditambah result. Kemudian kita akan tuliskan static in sequential search dalam kurung in rx untuk pencarian sekuensial.
Kemudian kita akan membuat perulangan dengan menuliskan for dengan I sama dengan 0, yaitu I dimulai dari 0, I kurang dari R, dan I akan terus bertambah. Di bawahnya kita akan tulis if dalam kurung RI sama dengan X. Kemudian kita akan tulis return I, yaitu kondisi RI sama dengan X bernilai true, maka return mengetikkan eksekusi fungsi. Dan di bawahnya kita akan tuliskan return min 1, itu akan mengembalikan nilai menjadi minus 1. Berikutnya kita akan menuliskan fungsi untuk mengurutkan bubble sort dengan menulis static void bubble sort dalam kurung I RR. Di bawahnya kita tuliskan int n sama dengan jarak ARR. Di bawahnya kita tuliskan untuk perulangannya I sama dengan 0, yaitu I dimulai dari 0, I kurang dari N, dikurang 1, dan I akan terus bertambah. Untuk perulangan kedua, kita tuliskan J sama dengan 0, yaitu J dimulai dari 0. Jika J kurang dari I, dikurangi 1, dan J akan terus bertambah.
Di bawahnya kita tuliskan int temp sama dengan arr dalam kurung J jika berfungsi untuk menyimpan array dalam kurung J sementara di variabel temp. Di bawahnya kemudian kita tuliskan arr dalam kurung J sama dengan arr dalam kurung J ditambah 1 itu untuk menyimpan nilai arrj dengan arrj plus 1. Di bawahnya lagi ada arrj plus 1 sama dengan temp, yaitu menyimpan nilai arrj plus 1 dengan nilai sementara di temp. Selanjutnya kita akan menuliskan fungsi untuk mencetak array. Pertama-tama kita tuliskan static void print array dalam kurung int arr. Di bawahnya kita tulis untuk perulangannya i sama dengan 0, yaitu i dimulai dari 0, i kurang dari n dikurang 1, dan i akan terus bertambah. Bawahnya kita tulis sistem out print dalam kurung arri ditambah tanda kutip 2. Dan yang terakhir kita tuliskan sistem out print ln. Codingannya sudah beres, dan mari kita coba jalankan codingannya. Bisa dilihat terjadi error. Mari kita ganti. Ada beberapa kesalahan yang error. Nah, sudah diganti, codingannya bisa berjalan dengan lancar. Sekarang mari kita cari angka 69. Oh, ternyata angka 69 ada di indeks 2. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai binary search. Nama saya Reva Syifa Tamara. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan codingan mengenai binary search. Pertama-tama saya akan menuliskan static in binary search, di mana binary search ini untuk mencari elemen secara biner. Kemudian R
In array ini merupakan syarat utama binary search. Kemudian in x-nya menunjukkan angka yang ingin dicari dalam array. Lalu saya akan menuliskan in low sama dengan 0. Variabel low digunakan untuk menandai batas bawah dari array yang sedang dicari. Nilainya 0 karena indeks pertama dalam array selalu dimulai dari 0. Kemudian saya akan menuliskan in height sama dengan rLange min 1. Variabel height digunakan untuk menandai batas atas dari array yang sedang dicari. Nilainya rLange min 1 karena indeks terakhir dalam array memiliki nilai jumlah elemen dikurangi 1 karena indeks dimulai dari 0. Kemudian while low kurang dari high. Di sini untuk mengontrol perulangan pencarian selama batas bawah low masih lebih kecil atau sama dengan batas atas high. Jika low melebihi high, berarti elemen tidak ditemukan, sehingga perulangan berhenti. Kemudian in might sama dengan in might di sini untuk menghitung indeks tengah dari array yang sedang dicari dengan menggunakan rumus low ditambah high kurang low dibagi 2. Saya menuliskan lagi if r-mid sama dengan x. Di sini untuk memeriksa apakah elemen di indeks mid adalah elemen yang dicari x. Jika r-mid sama dengan x, berarti elemen ditemukan. Kemudian return might ini untuk mengembalikan indeks mid tempat elemen ditemukan dalam array. Karena binary search hanya mengembalikan posisi indeks tempat elemen ditemukan, bukan elemen itu sendiri. Lalu if r-mid kurang dari x, untuk memeriksa apakah elemen tengah r-mid lebih kecil dari nilai yang dicari x. Jika r-mid lebih kecil, artinya elemen yang dicari pasti ada di bagian kanan array. Geser batas bawah low ke kanan dengan low sama dengan mid ditambah 1. Kita mengabaikan bagian kiri dari might karena kita tahu x tidak mungkin ada di sana. Lalu saya menuliskan else, bawahnya high sama dengan mid min 1. Jika r-mid lebih dari x, maka elemen yang dicari ada di kiri atau di mid sendiri. Geser batas bawah atas, high ke kiri dengan high sama dengan mid min 1. Berarti bagian kanan dari mid terabaikan. Lalu saya menuliskan else untuk kondisi if r-mid kurang dari x tidak terpenuhi, yang berarti r-mid lebih dari x. Jika r-mid sama dengan x, elemen ditemukan biasanya sudah ditangani sebelumnya dengan return mid. Jika r-mid lebih x, berarti elemen yang dicari x ada di sebelah kiri array. Maka kita mempersempit pencarian ke bagian kiri array dan menggeser batas atas high ke mid min 1. Dan yang terakhir saya menuliskan return min 1. Di sini untuk mengembalikan nilai min 1 jika elemen yang dicari tidak ditemukan dalam array. Dalam banyak implementasi pencarian, min 1 sering digunakan sebagai indikator bahwa elemen tidak ada dalam array. Jika while low kurang dari high selesai tetapi elemen tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan dan min 1 dikembalikan. Sekian penjelasan saya mengenai codingan berupa binary search. Dari saya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang base case dan worst case-nya. Pertama-tama saya akan menghapus dulu terlebih dahulu array yang sudah ada. Saya akan menggantinya dengan angka 1, 7, 9, 3,
sama 56. Saya akan menjalankan program tersebut dan saya akan mencari angka 9. Angka 9 berada di indeks 2. Bisa dilihat jika angkanya sudah tersusun, itu termasuk best case-nya. Untuk worst case-nya, saya akan coba membalikkan angkanya. Saya akan mencari angka 37. Bisa dilihat angka 37 berada di indeks 3. Untuk worst case-nya, jika arraynya berurutan tetapi secara terbalik, array tersebut harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar secara satu persatu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.